وأنا تعلم وتعلم تذكر وتذكر نفع والانتفاع والإفادة والصفات الحسنة النصوص في كتاب الله سنة الرسول عمل به من تقوم مرضاتها ذات يسوع صفات من المستشرفين رسول الله وسوء المشايخ الدين أمتكم خاصة والسمين من عامة أخشى من برحمة المغفرة سكنه وجنة كل نية صالحة في خيرات الدنيا صفات من المبدع بها لا ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسلفنا صلاح النبي صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة شكرا جزيلا إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT sebagai tugas utama kehidupan dunia ini. Kemudian kita masih melanjutkan dalam pembahasan kitab Jawahirul Quran kajian daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu amin. Yang mana pada kesempatan terakhir kita sudah membahas tentang beberapa keutamaan daripada ayat Quran, tentunya atau surat-surat yaitu surah Al-Fatihah. Sekarang kita masuk pada tentang ayat kursi, faslun fi ayatil kursi. Adapun ini fasal tentang ayat kursi, ini tentang keutamaannya. Fa aqulu kama qala radhiyallahu anhu wa radhana dharini amin. Fa aqulu maka saya, yakni Imam Ghazali, saya berkata, halaka an tufakkira fi annahu lima tusamma sayyidatal ayat. Halaka, ini apakah ada bagimu untuk kau berfikir fi annahu tentang bahwasanya ayat kursi ini lima tusamma, atau sesungguhnya teman kelakuan itu domir sya'annya lima tusamma, kenapa disebut ayat kursi ini sebagai sayyidatal ayat, pemimpin daripada ayat-ayat yang lain. Itu dikatakan bahwa bagaimana dalam hadis riwayat Hakim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Suratul Baqarah fiha ayatun sayyidatu ayil Quran. Surah Al-Baqarah itu di situ ada satu ayat yang merupakan pemimpin dari ayat-ayat Quran. La tuqra'u fi baitin, tidak dibacakan dalam satu rumah. Wa fi syaitanun, sedangkan di situ ada syaitan ila kharaja minhu, kecuali keluar siapa syaitan itu minhu dari rumah tersebut, yaitu ayatul kursi, ayat kursi. Maka dari situ kemudian dia dikenal sebagai sayyidatu ayil Quran, pemimpin ayat-ayat Quran. Fa in kunta ta'jizu an istinbati bi tafakkurika farji ila al-aqsam allati dzakarnaha. Apabila engkau lemah untuk istinbat, untuk mengistinbat, menggali tentang bahwa dia sebagai ayat Quran itu apa? Sayyidatu ayat Quran, pemimpin ayat Quran. Dengan tafakkurmu, farji ilal aqsam. Maka silakan kau
kembali kepada bagian-bagian allati dzakarnaha yang telah kami sebutkan, wal maratib dan peringkat-peringkat allati rattabnaha yang telah kami susunkan daripada maratib itu. Wa dzakarna laka, dan sungguh telah kami sebut untukmu akan sesungguhnya anna ma'rifatallahi ta'ala, bahwasanya ma'rifatullah dan yang maha luhur, wa ma'rifat dzati dan pengetahuan pengenalan tentang zatnya Allah, wa sifat dan sifatnya Allah, hiyal maqsidul aqsa, itu adalah tujuan yang paling tinggi min ulumil Quran, daripada ulumul Quran. Itu dilihat lagi di halaman 75. Ya, halaman 75 bahwa tujuan paling utama itu adalah ma'rifatullah. Yang wal ilmul a'la al-asyraf ilmu ma'rifatillah. Itu. Ilmu yang paling tinggi daripada ulumul Quran adalah ma'rifatullah. Dan ayat kursi itu isinya tidak lain mengenalkan Allah. Siapa Allah itu? Allahu la ilaha illawal. Dan seterusnya. Isinya tentang ma'rifatullah. Maka dia adalah sesuatu yang paling tinggi. Yang tidak heran kalau dia disebut sebagai sayyidatu ayil Quran, penghulu atau pemimpin dari ayat-ayat Quran. Wa anna sairul aqsami muradun lahu, dan bahwasanya sair seluruh aksam, sisanya maksudnya dari bagian-bagian yang lain, itu muradun lahu, dituju untuknya. Untuk maksudul aqsa ini, untuk tujuan yang paling luhur ini. Wa muradun li nafsihi la li ghairihi, sedangkan dia sendiri itu maksudul aqsa, tujuan yang paling tinggi berupa ma'rifatullah, itu muradun li nafsihi, dia dituju untuk dirinya, bukan untuk yang selainnya. Ya. Pengetahuan-pengetahuan lain dalam Quran itu diarahkan untuk ma'rifatullah, tentang ayat, tentang ciptaan Allah, masalah semua arahnya kepada mana. Sedangkan ma'rifatullah sendiri itu tidak dituju untuk yang lain, tapi dituju untuk dirinya, untuk ma'rifatullah itu sendiri. Fahwal matbu wa ma'adahu tabi, maka dia maksudul aqsa tadi, yaitu yang berupa ma'rifatullah, itu matbu, itu diikuti oleh tujuan-tujuan yang lain dalam ulumul Quran. Dan wa ma'adahu, sedangkan yang selain ma'rifatullah itu tabi, mengikut kepada ma'rifatullah. Wa halis sayyid ila ismun, dan bukankah sayyid itu kecuali nama lil matbu, untuk yang diikuti. Sayyid itu kan pemimpin, nama untuk yang diikuti. Al mugaddam, yang didahulukan dari yang lain. Alladzi yatawajjah ilaihi wujuhul atba', yang mana terarah kepadanya wajah-wajah para pengikut, wa qulubum, dan hati mereka para atba', hati para pengikut itu terarah kepadanya. Itu sayyid. Fayahduna hadwah, maka dia mengikuti, ya, akan langkahnya, akan kesejajaran dengan si sayyid tadi. Wa yanhuna nahwa maqsidih, dan menuju kepada arah yang dituju oleh si sayyid tadi. Pengikutnya itu semua mengikuti apa kata pemimpinnya. Dengan ayat kursi apa? Pemimpin dari segala inti ulumul Quran adalah ma'rifatullah, dan itu dikandung oleh ayat kursi, sehingga dia disebut sebagai sayyidatu ayil Quran, penghulu, pemimpin daripada ayat-ayat Al-Quran. Wa ayatul kursi tashtamilu ala dzikri dzati was sifati wal af'ali faqat laisa fiha ghairu. Sedangkan ayat kursi itu tastamil, mencakup atas penyebutan akan zat, sifat dan af'al saja. Laisa fiha, tidak ada pada ayat kursi itu ghairuha, selain zat, sifat dan af'al. Faqauluhu, maka dicontohkan oleh beliau firman Allah SWT, Allahu, ya, Allahu la ilaha illallah. Allahu isyaratun ila zat. Allah adalah merujuk kepada zat, nama ismu zat, ya, lafzul jalalah. Sedangkan la ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali dia, isyaratun ila tauhidiz zat, itu isyarat kepada pengesaan zat Allah SWT, tauhidul zat. Al-hayyul qayyum isyarah ila sifatiz zat wa jalali. Sedangkan al-hayyul qayyum, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri atau mengurusi hambanya, itu isyarat kepada sifat zat dan keagungan, sifat keagungan daripada Allah SWT, keagungan daripada zat itu, ya. Jadi la ilaha illahu tauhidul zat. Sedangkan al-hayyul qayyum itu sifat daripada zat yang ditauhidkan, itu sifatnya adalah dia al-hayyu, dia yang maha hidup selalu, yang selalu hidup, al-qayyum yang selalu berdiri sendiri, tidak memerlukan kepada hambanya. Atau qayyum itu qaim bi umuri ibadah, yakni mengurusi segala
perkara hambanya. Justru yang lainnya yang butuh kepadanya. Ya. Atau dalam istilah ilmu tauhid, mustaghnin an kulli ma siwa wa muftaqirun ilaihi kullu ma ada. Qayyum itu mustaghnin an kulli ma siwa, yang maha tidak perlu dari segala yang selain dia, wa muftaqirun ilaihi kullu ma ada, justru memerlukan kepada dia segala apa yang selain dia. Dia tidak butuh pada selainnya, justru selainnya lah yang memerlukan kepada dia. Itu al-qayyum. Fa inna ma'nal qayyum, karena sesungguhnya makna qayyum itu huwallazi yaqumu bi nafsihi, yaitu dia yang berdiri dengan zat, dengan nafsunya, dengan dirinya sendiri. Wa yaqumu bihi ghairuh, dan berdiri dengannya selain dia. Selain dia berdiri dengannya. Semua ini wujud dengan Allah SWT. Makanya paling tingginya tauhid, la mawjuda illallah, tidak ada yang wujud ini kecuali Allah Ta'ala. Ya. Semua wujudnya nisbi, bukan wujud zati. Ya. Wujud ardi. Fala yata'allaq qiwamuhu bi syai'in, maka tidak terkait ketegakan dia dengan sesuatu, wala wa yata'allaqu bi qiwamu kulli syai', namun sebaliknya berkait dengan dialah ketegakan segala sesuatu. Ketegakan dia tidak butuh kepada sesuatu, tapi ketegakan cumenenge, ya, cumenengnya selain Allah SWT itu memerlukan kepada dia. Wadzalika ghayatul jalali wal azamah, itulah puncak keagungan dan keagungan, jalal wal azamah. Kemuliaan dan keagungan itu puncaknya adalah itu. Ya, orang dikatakan agung betul-betul ketika dia tidak memerlukan pada orang lain, justru orang lain yang memerlukan pada dia. Maka itu tidak mungkin kecuali ini ada makna itu secara hakiki kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu, dan adapun firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak menyentuh akan dia apa sinatun, apa rasa kantuk, wala naumun, dan tidak pula tidur. Tidak menyentuhnya kantuk ataupun tidur. Tanzihun wa taqdisun, itu merupakan tanzih, pembersihan terhadap zat Allah, dan takdis, pensucian lahu kepada Allah SWT. Pensucian dari apa? Amma yastahilu alaih, pensucian dari apa-apa sesuatu, segala sesuatu yang yastahil, yang mustahil, apa ma itu tadi, alaihi atas Allah SWT, min awsafil hawadith, dari sifat-sifat hadis, sifat-sifat segala yang baharu, yang ada awalnya. Sebab Allah qadim, maka dia maha suci dari segala sifat hadis, segala sifat yang baharu. Wa taqdisu amma yastahilu adu aqsamil ma'rifah bal huwa awdahu aqsamiha. Wa taqdisu amma yastahil, sedangkan pensucian terhadap Allah dari apa yang mustahil bagi dia, itu salah satu bagian daripada ma'rifatullah adalah takdis. Bal, bahkan huwa, takdis itu adalah awdahu aqsamiha, paling jelasnya bagiannya ma'rifatullah. Paling jelasnya bagian ma'rifatullah adalah takdis, pensucian Allah. Ya. Wa qauluhu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, hanya milik dialah ma, segala apa sesuatu yang fis samawati, yang menetap ada pada bumi. Ya. Apa istaqor kan manggon. Hah? Manggon apa ma iku fis samawati, dalam langit, wa ma fil ardi, dan apa-apa yang berada, yang bertempat di bumi, semua milik Allah, yang di langit, di bumi. Ini isyaratun ilal af'al. Kalimat lahu ma fis samawati wa fil ardi itu penunjuk kepada af'alnya Allah, perbuatan Allah, bahwa segala apa yang di langit, di bumi, segala yang terjadi dari awal sampai akhir, segala sesuatu semua adalah af'alnya Allah, perbuatannya Allah SWT. Kulliha, semuanya. Af'ali kulliha, af'al kepada ayat itu menunjuk kepada af'al semuanya. Wa anna jami'aha, dan bahwasanya seluruhnya, seluruh af'al itu minhu, itu hanya dari Allah, masdaruhu, sumbernya. Ya. Wa ilaihi marja'uh, dan kepada Allah lah marja'uh, tempat kembalinya segala sesuatu. Ilaihi yarji'ul amru kulluh, hanya kepada Allah kembalinya segala perkara. Wa qawluhu man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, jadi ucapan firman Allah lahu ma fis samawati wa fil ardi itu menunjukkan pada af'al Allah Subhanahu wa taala.
Ya, semua dari Dia dan kembali kepada Dia. Sedangkan kalimat firman Allah, "Wa man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Siapakah yang yashfa' memberi syafaat di sisi Dia? Atau tidak ada yang memberi syafaat di sisi Dia illa bi'idznih, kecuali dengan seizinnya. Dengan izin Allah. Isyaratun ilan firadihi bil mulki wal hukmi wal amri. Itu merupakan isyarat kepada infirad, kesendirian Allah dengan kekuasaannya, wal hukum dengan keputusannya, wal amr perintahnya. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, hanya milik Allah lah segala keputusan dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Ya. Wa anna man yamliku syafa'ata, dan bahwasanya siapa-siapa yang memiliki syafaat, fa inama yamliku bi tasyrifi, hanya saja yamliku memiliki siapa man tadi hak akan syafaat itu bi tasyrifihi, iya dengan pemuliaan Allah kepada man tadi, wal izni fi, dan izin Allah pada man tadi, pada orang tersebut. Siapa-siapa yang memiliki syafaat, baik itu Rasul SAW atau nabi-nabi yang lain atau malaikat-malaikat itu, semua yang memiliki syafaat itu tidak ada kecuali dengan pemuliaan izin dari Allah. Artinya ayat ini bukan menafikan syafaat, tapi wahadza nafyun lisyirkati anhu fil mulki wal amri. Ayat ini atau ini merupakan nafyun, penafian, peniadaan terhadap syirkah, terhadap perkongsian anhu dari Allah Ta'ala fil mulki wal amri, dalam kekuasaan dan dalam perintah. Tidak ada perintah kecuali perintahnya, tidak ada kekuasaan kecuali kekuasaannya. Jadi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, itu penafian terhadap berkongsinya Allah dengan selainnya dalam masalah perintah dan kekuasaan. Bukan menafikan syafaat. Orang menafikan syafaat itu gagal paham terhadap ayat ini. Man dzalladzi yashfa'u indahu, tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Ya kan? Tidak ada yang mendapat memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Berarti kan bukan berarti tidak ada syafaat, tapi yang memberi syafaat itu semua dengan izin Allah, gitu. Hanya dengan izin Allah dia memberi syafaat. Bukan justru menafikan syafaat. Itu. Ya. Apa itu? Wala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, dan seterusnya. Hanya ada ahli neraka yang tidak bermanfaat bagi mereka syafaat karena Allah tidak izinkan. Ya, bukan ayat-ayat seperti itu ya Pak di Al-Baqarah itu. Ya, juga wala la tanfa'u syai'un, tidak bermanfaat syafaat satupun. Ya. Itu semua ayat-ayat merujuk menafikan syafaat itu bukan berarti syafaat itu menafikan dia sama sekali. Ya, tetapi atas izin Allah baru dia bisa memberi syafaat, atau kepada siapa-siapa yang diizinkan oleh Allah. Kepada yang mukhalladun di neraka, Allah tidak izinkan, maka tidak ada yang bisa memberi syafaat. Kepada orang-orang yang memang sudah kekal dalam neraka. Wa qauluhu, dan firman Allah SWT, ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum. Dialah Allah ya'lamu, yang maha mengetahui akan segala sesuatu yang ada, menetap baina aydihim, di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang mereka, yang sudah terjadi atau yang belum terjadi, atau yang zahir maupun yang batin. Banyak penafsiran ma baina aydihim wa ma khalfahum ini, ada beberapa penafsiran. Yang zahir wa ma khalfahum, dan apa yang di balik mereka, yang batin, atau yang ma baina aydihim yang sudah terjadi, ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Atau ma baina aydihim yang belum terjadi, yang akan terjadi, ma khalfahum, yang di belakang mereka yang sudah terjadi. Ya, semua Allah tahu. Yang mereka sembunyikan, mereka tampakkan, Allah tahu. Ayat ini, al-ayah isyaratun, kalimat ini merupakan isyarat ila sifatil ilmi, kepada sifat ilmunya Allah SWT. Wa tafsili ba'dil maklumat, dan isyarat kepada tafsil, perincian sebagian dari yang diketahui, dari hal-hal yang diketahui oleh Allah. Wal infiradi bil ilm, isyarat tentang kesendirian Allah dengan ilmu. Hatta la ilma li ghairi min dzatih, sehingga tidak ada ilmu bagi selain Allah daripada zatnya Allah. Wa in kana li ghairihi ilmun fa huwa min ata'ih, dan apabila ada bagi selain Allah itu apa ilmu, fa huwa, maka ilmu tersebut min ata'ih, termasuk pemberian Allah SWT, wa mauhibatih, karunia Allah SWT,
wa ala qadri iradati wa masyiatih, dan menurut kadar kehendak dan kemauan Allah. Hanya dia yang menyendiri dengan ilmu. Tidak ada ilmu selainnya daripada zatnya. Tidak ada pengetahuan tentang zatnya. Karena Nabi Isa sendiri mengatakan ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kau tahu apa yang ada pada diriku, dengan aku tidak tahu apa yang ada pada engkau. Ya, itu seorang nabi. Padahal orang yang paling ngerti, paling kenal dengan Allah adalah seorang nabi. Ada makhluk yang paling mengenal kepada Allah. Itu pun mengakui akan kelemahan mereka untuk mengenal para nabi, untuk mengenal betul-betul Allah. Ta'lamu fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kau tahu apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada pada diriku. Dan bahkan tidak ada bagi selain Allah itu ilmu. Kalaupun ada bagi selain Allah itu ilmu, itu termasuk karunia Allah. Itu pun asalnya sumbernya ilmu itu dari Allah dan menurut kadar yang Allah kehendaki. Wala yuhitu syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wala yuhituna bi syai'in, dan mereka tidak meliputi, para makhluk itu tidak meliputi bi ilmi dengan ilmunya Allah. Wala yuhituna min ilmi bi apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Mereka tidak meliputi dengan satu pun sesuatu pun min ilmi dari ilmunya Allah illa bima syaa, kecuali dengan apa-apa kadar yang Allah kehendaki. Apa kadar yang Allah kehendaki? Bisa dikatakan ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Itulah Khidir alaihissalam sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari, ya, dalam bab ilmu. Ya, ada juga kisah Qasasul Anbiya, tentang cerita Khidir ketika berada di perahu bersama Musa alaihissalam, ketika itu melihat khototif, satu burung laut yang kemudian nyemplung di laut, mengambil sececap air dari laut. Ya Musa, kata Khidir, apa kau tahu? Ya, la yakunu min ilmi wala ilmika, tidak ada satupun dari ilmuku, ilmumu, dan ilmu seluruh makhluk ini kecuali seperti air yang diambil oleh burung. Dengan lautannya ada semua ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qawluhu wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardha. Meluasi apa kursinya Allah akan langit, 7 lapis langit dan bumi. Isyaratun ila azamati mulki wa kamal qudratihi. Itu kalimat wasi'a kursiyyuhu samawati itu menunjukkan kepada keagungan mulki, kekuasaan Allah, dan kesempurnaan kudratnya, kemahakuasaan Allah SWT. Wa fihi sirrun la yahtamilul halu kashfahu, dan pada kalimat wasi'a kursiyyuhu samawati itu ada sir, rahasia yang la yahtamilul hal, yang tidak bisa menanggung apa al-hal, kondisi keadaan batin manusia, kashfahu untuk akan penyingkapan maknanya. Di balik wasi'a kursiyyuhu samawati itu ada banyak sekali sir yang kondisi batin orang biasa seperti orang awam ini tidak menanggungnya, tidak mampu untuk menanggungnya. Kenapa? Fa inna ma'rifatal kursi wa ma'rifatas sifati tusaihi li samawati wal ardi ma'rifatun syarifatun ghabidah. Sebab sesungguhnya pengetahuan tentang kursi dan pengetahuan tentang sifatnya kursi dan luasnya kursi, bahwa kursi itu meluasi terhadap langit dan bumi, itu suatu ma'rifah syarifah, satu pengetahuan yang mulia, yang ghabidah, yang dalam, ya, yang tersamar, yang sulit untuk dicerna. Yartabitu biha ulumun katsirah, terikat dengannya apa ilmu-ilmu yang banyak tentang pengetahuan kursi itu tadi. Paling tidak yang dibocorkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya kursi itu kalau diibaratkan dengan arsy, maka itu seperti sohro, seperti mata uang. Kursi itu seperti mata uang, dirham atau dinar, dan sohro, padang sahara. Padang sahara itu adalah arsy. Kursi itu ibarat, padahal luasnya kursi itu wasi'a kursiyyuhu, itu dibandingkan arsy itu cuma sekedar seperti uang logam dengan padang sahara yang luas. Itu bocoran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Abdullah bin Abbas. Selebihnya wallahu a'lam bishawab. Wa qawlu wa la ya'udu hifdhuhuma. Adapun firman Allah, la ya'udu, tidaklah melemahkan akan dia apa hifdhuhuma, apa penjagaan keduanya, penjagaan langit dan bumi itu. Menjaga langit dan bumi dan isinya semua itu tidak sama sekali tidak melelahkan, tidak melemahkan kepada Allah SWT.
Ya. Isyaratun ila sifatil gudrah. Ini merupakan petunjuk isyarat kepada sifat kudratnya Allah, kekuasaan Allah, wa kamaliha, dan kesempurnaan sifat kekuasaan Allah, wa tanzihiha, dan pensucian kudratnya Allah, anid du'fi wan nuqsan, daripada kelemahan dan kekurangan. Ini merupakan pensucian terhadap kudrat Allah dari kekurangan dan kelemahan. Maha suci kudrat kekuasaan Allah daripada satu kelemahan pun. Ya. Qauluhu, adapun firman Allah SWT, wa huwal aliyul azim, dan dialah Allah yang maha luhur lagi maha agung. Isyaratun ila aslaini azimaini fi sifat. Ini merupakan petunjuk kepada dua asal, dua pokok yang azim, yang besar, azimaini fi sifat, dalam sifatnya Allah SWT, yaitu sifat al-ali dan sifat al-azim. Dua sifat yang agung, dua pokok dalam tentang sifat yang agung. Wa syarhu hadzainil wasfaini yatul, dan penjelasan tentang dua sifat ini panjang. Waqad syarahna minhuma, dan sungguh telah kami syarah, telah kami jabarkan, jelaskan, minhuma, sebagian daripada makna dua sifat itu, ma yahtamilu syarha, apa-apa akan sesuatu yang bisa yahtamilu, yang bisa mencakup apa keterangan, yang mencakup apa itu akan syarah keterangan di kitab beliau, fi kitab al-maqsadil asna min ma'ani asma'illahil husna. Kitab beliau al-maqsadil asna tentang makna-makna asma'ullahil husna. Fatlubhu minhu, silakan kau cari dari situ. Itu kitab khusus punya Imam Ghazali yang khusus menjelaskan asmaul husna. Wal'an, sedangkan sekarang, idza ta'ammalta, apabila kau berfikir, merenung, jumlah tahadil ma'ani, kelompok makna-makna yang sudah disebut tadi. Summa talauta jami'a ayatul Quran, kemudian kau baca seluruh ayat-ayat Quran, lam tajid jumlah tahadil ma'ani, kau tidak akan mendapati kumpulan makna-makna ini, minat tauhidi wa taqdisi, berupa makna tauhid, pengesahan Allah, takdis, pensucian pada Allah, syarhi sifatil ula, penjelasan terhadap sifat-sifat yang luhur, majmu'an, terkumpul fi ayatil wahidah, di satu ayat yang satu, minha, daripada ayat apa? Daripada ayat Quran, ya, daripada jami' ayat tadi, daripada ayat Al-Quran, falidzalika, ya, atau terkumpul dari menjadi satu dalam satu ayat, minha, melebihi daripada ayat yang ada di ayat kursi. Kau tidak akan dapati kumpulan semua yang disebut, makna yang disebut tadi, dari mulai tauhid, takdis, penjabaran sifat Allah, terkumpul dalam satu ayat komplit, melebihi daripada apa yang terkumpul di satu ayat, yaitu ayatul kursi. Ada mungkin, tapi tersebar sana. Yang kumpul semua itu pada ayat kursi. Falidzalika kana sayyida ayil Quran, maka oleh karena itulah, karena pengumpulan makna, semua makna takdis, tauhid dan sebagainya pada ayat kursi itu, karena ada apa ayat kursi itu, sayyida ayil Quran, dia adalah penghulu, pemimpin ayat-ayat Quran. Fa inna syahidallah laisa fi illa tauhid, sebab ayat surat Ali Imran ayat 18, syahidallah annahu la ilaha illa huwa, isinya cuma tauhid. Syahidallah annahu la ilaha illa, isinya cuma tauhid. Isinya cuma tauhid. Laisa fi illa tauhid, tidak ada padanya kecuali tauhid. Wa qul huwallahu ahad, isinya cuma tauhid dan takdis. Laisa fi illa tauhid wa takdis, tidak ada dalam qul huwallahu ahad kecuali pengesahan Allah dan pensucian Allah. Wa qulillahumma malikal mulki, ya, firman Allah, qulillahumma malikal mulki, surat Al-Imran ayat 26, laisa fihi illa al-af'al wa kamal qudrah, tidak ada padanya kecuali af'al Allah dan kesempurnaan kudrat Allah. Al-Fatihah fiha maramiz, dan Al-Fatihah itu padanya, pada Fatihah terdapat maramiz, terdapat lambang-lambang, simbol-simbol ila hadis sifat, kepada sifat-sifat itu, min ghairi syarhin, tanpa ada penjabaran, penjelasan. Wa ya masyruhatun fi ayatul kursi, dan itu sifat-sifat itu di masyruhah, dijabarkan, dijelaskan dalam ayat kursi. Walladzi yaqrubu min abi jamil ma'ani, dan yang mendekati apa-apa, dan adapun yang dekat, alladzi yaqrubu, yang dekat apa, alladzi minha, daripada ayat kursi, fi jamil ma'ani, dalam seluruh maknanya, adalah akhirul hasyri, adalah akhir surat Al-Hasyr. Wa anzalna tabala jamil qur'an mutasawwat. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal quddus, sama itu sampai akhir surat.
Jadi yang mendekati maknanya, mendekati makna yang ada pada ayat kursi adalah akhir surat Al-Hasyr. Wa awwalul hadid, dan awal surat Al-Hadid. Ya. Sebab itu banyak, ya Pak? Awal surat Al-Hadid ya. Itu banyak disebut di situ Pak. Ya, sabalillahi ma fis samawati. Akhir surat Al-Hadid. Al-Hadid. Akhir surat Al-Hasyr. Wa anzalna sampai habis. Di awal surat Al-Hadid itu sabalillahi ma fis samawati wal ardh sampai sekitar ayat itu sampai ayat 6. Ayat 1 sampai ayat 6. Ya. Ittastamilu ala asma'in wa sifatin katsirah. Sebab mencakup apa akhir surat apa Hasyr dan awal hadis tadi mencakup atas asma wa sifat katsirah. Mencakup atas nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang banyak. Walakinna ayatun, akan tetapi semua itu beberapa ayat, bukan satu ayat. Yang satu ayat cuma ayatul kursi. Semua itu terpencar pada beberapa ayat. Mendekati makna ibadah ayat kursi, tapi terpencar dalam beberapa ayat. Wahadi ayatun wahidah. Sedangkan ini ayat kursi adalah cuma satu ayat. Idza qabaltaha bi ahadits tilkal ayat. Kalau kau bandingkan satu ayat kursi ini dengan ahad satu persatu dari ayat-ayat yang tersebut tadi, baik akhir surat Al-Hasyr ataupun surat Al-Hadid ayat 1 sampai 6, wajadtaha ajma' lil maqasid, maka kau akan mendapatinya ya, ajma' lil maqasid, mendapati ayat kursi itu lebih mengumpulkan terhadap tujuan-tujuan tadi. Falidzalika tastahiqus siyadah, oleh karena itu berhaklah apa ayat kursi itu akan kepemimpinan atas seluruh ayat Quran. Alal ayi idz qala, ketika Rasul bersabda, hiya sayyidatul ayat, hiya sayyidul ayat, ayat kursi itu adalah pemimpin ayat-ayat yang lain. Berhak dia. Karena makna itu tadi yang sudah dijelaskan. Wa kaifala, bagaimana tidak berhak? Wa fihal hayyul qayyum, sedangkan pada ayat kursi itu terdapat al hayyul qayyum. Wa fihi ma ismuhu al azam, dan pada al hayyul qayyum itu ada nama Allah yang paling agung di antara seluruh nama Allah. Yang menurut satu riwayat nama ismuhu al azam adalah al hayyul qayyum. Wa tahtahu sirrun, dan di bawah ismuhu al azam itu ada sir, rahasia. Wa yashhadu lahu wurudul khabar, dan menjadi saksi yang bersaksi lahu untuknya. Bersaksi untuknya untuk ismuhu al azam adalah wurudul khabar, adalah datangnya khobar hadis bi anal ismal azam fi ayatil kursi, bahwasanya ismul azam terdapat pada ayat kursi. Wa awwali ali imran, dan terdapat pada awal ali imran. Sedangkan yang beririsan, kalimat yang beririsan antara ayat kursi dengan awal ali imran adalah al hayyul qayyum. Sebab awal ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal. Yang beririsan dengan itu adalah yang, maka kesimpulannya dari dua hadis itu, satu hadis mengatakan Ismul Azam terdapat pada ayat kursi, satu hadis mengatakan Ismul Azam terdapat pada awal surah Al-Imran. Diiris, kalau ada irisannya itu di situ, itu terdapat pada dua nama Al-Hayyul Qayyum, dan itu terdapat pada ayat kursi. Doa Al-Imran cuma terdapat itu tauhid saja, dan sifat takdis dan yang lainnya tidak ada. Tetap yang paling komplit urusan ma'rifatullah adalah ayat kursi. Maka dia menjadi sayyidatu ayat Quran. Wallahu a'lam bishawab. Faslun fi suratil Ikhlas, tentang surat Al-Ikhlas. Wallahu a'lam. Bismillah. Iyanya sampai